Teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Kurnia Teknik. Kali ini saya akan perbaiki kulkas inverter ini yang khusus es batu ya, atau freezer teman-teman semua. Ini kendalanya tidak dingin. Untuk bagian depan, bagian evapnya aman, tidak ada yang bocor dan juga tidak ada yang keropos ya teman-teman semua. Kemudian kita cek di bagian belakang. Di sini ada kompresor dan juga modul inverternya teman-teman semua. Ini akan kita cek nanti apakah masih bagus atau tidak. Ini di tang ampere ini sangat kecil, itu menunjukkan 0,1 ya, itu hanya modul saja, jadi kompresornya tidak hidup. Langkah awal yang akan saya lakukan untuk langkah perbaikan, yang pertama nanti kita cek dulu modulnya teman-teman semua, karena kulkas yang inverter ini rawan ya, kalau kena modulnya gampang rusak. Ini saya buka dulu untuk modulnya teman-teman semua, nanti akan saya cek ya. Untuk modulnya teman-teman semua bisa dilihat, jadi saya akan coba untuk mengganti dengan modul yang ada di rumah ya teman-teman ya. Kira-kira kalau masih mau, berarti kan modulnya rusak, kompresornya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau ya kan kita bongkar semua ya. Ini modulnya sudah saya ambil. Sekarang kan kita tes ya, ini sama persis mereknya, tipenya, kedudukannya sama semua. Akan kita tes ganti modul dulu ya teman-teman ya. Ini untuk modul yang masih bagus tadi, nggak usah dimasukkan ke dalam kotaknya dulu. Kita akan tes dulu teman-teman semua, tes dulu apakah hidup atau tidak. Masukkan soketnya sesuai dengan aslinya tadi, karena kan beda-beda, pasti nggak ketukar teman-teman semua. Ini untuk modul yang satunya tadi yang masih bagus, kita akan tes dihidupkan.
ditunggu beberapa saat teman-teman semua. Ini modul yang bawaan tadi yang rusak, ya saya pasang juga agak baru ya, tapi masih bagus teman-teman semua. Sama aja, nggak ada hasilnya. Ini sudah diganti modul juga sama aja, berarti kompresor juga ikut rusak ya teman-teman semua. Nah ini dia kompresornya teman-teman. Nah, langsung saja saya ganti dengan kompresor yang biasa, karena kompresor yang inverter cepat rusak. Pakai modul juga, ini tanpa modul jadi enak, langsung ke overload dan PTC. Intinya yang tadi sudah diganti modul nggak mau, berarti kan kompresornya bermasalah. Ini saya pasang dengan kompresor freezer ukuran 1/4, ini kurang lebih kompresornya, bisa dipakai untuk pengering juga. Jadi bisa dipakai untuk kulkas freezer ya, maksudnya ya, bukan pengering mesin cuci. Ini kebiasaan servis mesin cuci. Nah ini untuk kulkas yang biasa, untuk freezer ya teman-teman ya. Tinggal untuk pengelasan pipa-pipanya, mulai dari pipa hisap, kemudian pipa tekan, dan juga ventil untuk pengisian freonnya teman-teman semua. Ini untuk proses pengelasannya seperti ini, seperti biasa ya, pelan-pelan saja. Yang penting nggak ada yang bocor. Kalau rapi itu nomor 2, yang penting nggak bocor. Kalau bisa ya aman, tidak bocor, dan juga rapi ya teman-teman semua. Nah, ini sudah dilas. Ini saya pasang untuk overload dan relaynya ya, ini diganti juga, sesuaikan dengan kompresornya teman-teman. Untuk pemasangan kabelnya itu sama dengan kulkas yang biasa. Intinya yang ke atas tuh kabel termostat itu untuk mutus arus, nanti diputus di relay bisa, di overload bisa, nggak masalah ya, karena 220 ya, harusnya tuh balik nggak apa-apa, colokan PLN nya. Nah ini yang ke kapasitor, kemudian ini yang dari overload ya, satu ke termostat, nanti satu ke arus langsung. Yang buat relay yang dari kapasitor itu yang atas ya, nyambung ke listrik. Ini saya pasang dulu teman-teman semua.
Jadi seperti itu untuk rangkaian kabelnya. Kemudian sudah diisolasi, dirapikan, ini di vakum ya. Sebelum pengisian freon itu harus divakum teman-teman semua, kurang lebih 5-10 menit. Ini sudah ditunggu lama tadi untuk vakum, kemudian tinggal pengisian freon. Di sini menggunakan Crea ya, tabung besar supaya awet. Jadi untuk pengisian freon dibuka sedikit demi sedikit sambil hidupkan kompresornya. Kita tes ya sekitar 1 atau 2 jam, yang penting keras untuk bikin es, berarti sudah bagus. Jadi itu kendalanya teman-teman ya, untuk kulkas inverter tidak dingin. Ternyata modulnya tidak bekerja. Setelah diganti modul sama aja kompresornya mati ya, jadi kita ganti dengan kompresor yang biasa.